Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya kita menginstal dual boot antara Windows 7 dan juga Linux, ya. Nah, untuk sistem operasi yang tadi saya gunakan, yang pertama Windows 7, di mana Windows tersebut sudah terinstal di dalam PC kita, misalkan ya. Kemudian yang kedua, saya akan menginstal Linux. Pada praktikum kali ini, saya menggunakan Linux Ubuntu ya. Ubuntu versi 14. Yang akan kita install maksudnya. Nah, untuk praktikumnya saya menggunakan VirtualBox. Jadi, pada video sebelumnya, saya sudah mencoba menginstal Windows 7 di mesin virtual ini. Berarti ini terdapat Windows 7-nya. Kalau kita jalankan nanti akan muncul Windows 7-nya. Nah, di mesin ini, file ini, saya akan menambahkan satu sistem operasi lagi, yaitu Linux Ubuntu. Ya. Nah, caranya, pada menu setting ini, kemudian di menu storage ini, nah, yang bagian empty ini, kita masukkan Ubuntu ya, atau Linux Ubuntu. Nah, ini saya menggunakan Ubuntu versi 14.04. Oke, kita open saja, kemudian oke. Nah, kalau sudah, kita jalankan. Oke, ini sudah mengeload CD dari master Ubuntu-nya. Oke, nah untuk master dari VirtualBox yang saya gunakan maupun dari Ubuntu yang saya gunakan, nanti untuk link downloadnya bisa dilihat di deskripsi video ini. Ya, untuk Ubuntunya sudah muncul. Oke, karena kita tujuannya mau menginstal ya, klik tombol install Ubuntu. Oke, ini karena ini tidak terkoneksi dengan internet, jadi ininya tanda silang. Ketika PC-nya terkoneksi dengan internet, maka otomatis dia akan tercentang ya. Nah, kita bisa ketika menginstal bisa langsung download ada beberapa aplikasi pihak ketiga, tapi biasanya akan memakan waktu yang lebih lama ya. Nah, ini continue saja. Oke, kalau sudah muncul seperti ini ada 3 opsi, 3 pilihan. 1, 2, 3 ini. Nah, opsi yang pertama, jadi kita akan menginstal Linux yang akan kita install di partisi yang sudah ada, yaitu partisi C. Dan nanti si Ubuntu ini akan nge-create sendiri partisinya besarnya berapa aja, kemudian nanti manajemennya itu nanti akan di-create sendiri oleh si Linux, di mana bareng dengan partisi di Windows C-nya. Ibaratnya dalam satu partisi tersebut, partisi C itu ada 2 OS antara Linux dengan Windows. Nah, untuk yang option pertama ini, maka semua file dokumen, musik, dan lain sebagainya yang miliknya si Windows ini tidak akan terhapus. Nah, tapi kita tidak bisa bebas menentukan besarnya partisi yang akan kita install. Nah, untuk opsi yang kedua ini, jadi akan mendelete semua partisi yang ada. Dan semua data itu bisa saja hilang. Seperti itu. Ya, karena dari semua partisi dia akan di-delete oleh si Linux dan ibaratnya 100% itu punyanya si Linux. Dan yang ketiga, nah ini yang kita bebas menentukan mau di-install di partisi mana, besar ukurannya berapa saja. Nah, untuk praktikum ini saya memilih yang opsi yang ketiga ini. Jadi kita bisa memilih beberapa partisi. Kalau sudah, kita continue saja. Nah, sebelumnya kita sudah ada 3 partisi. Yang pertama, ketika kita install Windows, ada loadernya si Windows. Kemudian ini ada drive C, kalau di Linux itu
dikenal dengan istilah SDA2, atau pada video sebelumnya yaitu partisi 2, dan ini adalah SDA3 atau partisi 3 pada video sebelumnya. Nah, rencananya saya akan menginstal di partisi ketiga ini atau SDA3. Nah, di sini. Nah, ini karena ini file system ini masih NTFS, jadi kita hapus dulu. Nah, kita hapus partisi ini dengan tanda min. Nah, maka muncul ada partisi dengan nama free space. Ini sekitar 37 GB. Nah, yang berikutnya kita tambahkan partisinya dengan tanda plus. Nah, ini misalkan saya akan membuat ada beberapa partisi. Yang pertama misalkan partisi untuk boot, saya isi dengan besarnya misalkan 256 saja. Nah, ini mount point-nya boot. Oke. Kemudian yang berikutnya saya tambahkan lagi ini free space ini. Saya tambahkan lagi. Ini saya gunakan untuk swap-nya. Misalkan swap-nya saya isi dengan 1 GB saja. Ini saya ganti dengan swap. Yang berikutnya, ini saya isi sekitar 20 GB. Ini saya jadikan sebagai root-nya. Dan yang terakhir sekitar 16 GB ini saya jadikan sebagai directory atau partisi home. Jadi besarnya partisi root dan home, saya lebih besar partisi home-nya dibandingkan dengan partisi root. Ini tergantung dari keinginan kita ya. Jadi kalau kita mau menyimpan banyak file, maka yang kita besarkan partisi home-nya. Sedangkan kalau kita ingin menginstal banyak aplikasi, kita besarkan untuk partisi root-nya. Oke, kalau sudah, kita pilih yang ini saja. Walaupun sebenarnya nanti ketika kita klik itu biasanya secara otomatis, cuman untuk memastikan, maka kita pilih yang partisi SDA7 atau partisi root ya, yang ditandai dengan tanda garis miring atau slash. Oke, kalau sudah, kita tekan tombol install now. Kemudian ini continue saja, apakah yakin untuk membuat partisi seperti ini? Oke, continue. Oke, kita tentukan sekitar di sinilah ya, kira-kira Jakarta. Oke. Oke lah, continue. Oke, ini continue saja. Namanya misalkan Abdul. Untuk passwordnya, nah kalau di Linux itu kita wajib menggunakan apa namanya passwordnya. Nah ini, jadi kalau di video sebelumnya ketika kita misal punyanya Windows 7, kita tidak perlu memasukkan password, tapi kalau di Linux ini wajib ada passwordnya. Misalkan passwordnya saya isi dengan Linux Ubuntu. Linux Ubuntu. Oke, continue. Oke, kita tunggu proses instalasinya. Dari proses mengcopy file, ini biasanya akan memakan waktu tergantung dari memori yang kita gunakan. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, kita tekan restart now aja. Oke, kalau seperti ini, kita tekan enter. Nah, inilah tampilan loader yang ada di PC kita ketika kita menginstal ada 2 OS atau lebih ya misalkan. Nah, pada praktikum ini saya menginstal ada 2 OS.
yaitu ada Windows 7 dan ada Ubuntu. Nah, ini loader. Nah, loader ini fungsinya untuk apa? Untuk memilih kita mau masuk ke dalam sistem operasi apa. Ini contohnya, saya akan masuk ke Ubuntu. Jadi saya pilih yang paling atas. Ini kita bisa milih dengan menggunakan tanda panah ke atas dan ke bawah. Oke, kalau sudah milih seperti ini, tekan enter saja. Oke, sudah muncul. Tadi passwordnya Linux Ubuntu. Oke. Ya, sudah muncul tampilannya seperti ini. Ini adalah tombol start-nya. Jadi kalau di Linux ini, untuk Ubuntu terutama, ini seperti ini tampilannya. Ini ada aplikasi yang ada. Kemudian ini untuk directory filesnya. Atau kalau di Windows itu explorernya. Ini seperti ini. Ini ada apa namanya? Ini ada direktorinya si Linux itu. Jadi kalau di Windows itu ini adalah Windows-nya. Ada Windows, sistem 32 dan lain sebagainya. Ini berada di sini. Ini kalau di Linux itu ada partisi home dan lain sebagainya, media. Kemudian ini untuk partisi punyanya Windows 7. Ini berarti drive C, ini drive D. Ya, ini drive C-nya seperti ini. Dan kita bisa ngelihat, nah ini di Windows-nya seperti ini. Kemudian di sini ada aplikasi yang sudah muncul ya. Nah, ini tampilan menu barnya. Ini kita bisa, misalnya, oh ini terlalu ramai seperti ini, tinggal di unlock ini. Nah, ini bisa ibaratnya menghilangkan kalau memang tidak digunakan. Oke. Oke, kita coba masuk ke Windows-nya. Kita restart. Nah, kita pilih yang Windows 7. Kita enter. Oke, ada ya. Ini start-nya. Ini. Nah, di sini ada perubahan di mana yang tadinya kita memiliki dua partisi yaitu C dan D, yang D-nya tidak terlihat di Windows karena yang D tadi dipakai oleh sistem operasi Linux. Jadi kelebihan dari Linux itu, si Linux itu bisa melihat partisinya si Windows, dalam hal ini partisi C, dan bisa melihat file-file di dalamnya. Sedangkan Windows tidak bisa melihat partisinya si Linux. Oke, itulah tutorial praktikum singkat ini. Semoga bisa menambah keilmuan kita dan bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.